Abi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di SD Negeri 10 Simelu Timur. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Allah Alaihi Wasallam. Orang tua guys, berjumpa lagi dengan saya. Tentu hari ini kita berada di SD Negeri 10 ya guys. Akan mengadakan pagi ini acara maulid, Nabi Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1945 Hijriah. Insya Allah kami mengundang ustadznya yaitu Ustadz Muhammad Abdul Hakim dan sebagai kepala sekolahnya Anggra ini beserta dewannya. Saksikan terus keseluruhannya, jangan lupa like, comment, subscribe, check it out. Cakep. Mantap. Dalam acara peringatan Maulid Abi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di SD Negeri 10 Simelu Timur. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafzahillahu lakum idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allahul Azim. Later.
Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kata sambutan ini, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan kumpul di SD Negeri 10 Simalun Timur untuk melaksanakan suatu kegiatan, yaitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa One eternity. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita masih diberi rahmat sehingga kita masih dapat berkumpul di SD Negeri 10 yang tercinta ini. Salawat beriring salam tidak lupa juga kita sanjurkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang berpengetahuan seperti kita rasakan pada saat ini. Al-Mukarram kita yang saya hormati Bapak Korwas, yang saya hormati Bapak Pengawas SMP, yang saya hormati Bapak Kepala Min 1 Semelu, yang saya hormati Ibu Komite SD Negeri 10, ini Ibu Komite kita SD 10 Ibu Nana ya, yang saya hormati juga Kepala TK Percontohan, yang saya hormati anggota dari Politeknik ya, yang saya hormati juga ibu-ibu dari Desa Sinabang, terima kasih Ibu. Yang saya hormati juga guru-guru SD Negeri 10 Sungai Timur yang Ibu banggakan anak-anak Ibu dari kelas 1 sampai kelas 6. Ibu, alhamdulillah yang telah hadir, yang telah berkenan meluangkan waktu langkahnya untuk dapat hadir memenuhi undangan kami. Kami sangat bersyukur karena Ibu dan Bapak sudah hadir di sini. Acara maulid kami ini ibu-ibu, acara kecil-kecilan saja. Karena sekolah kami juga sekolah kecil, jadi maklum saja ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita semua hanya ingin mengambil manfaat syafaat dari acara kita pada hari ini. Nah, jadi saya tidak banyak membuka mukadimah karena acara kita juga sudah siang. Saya berterima kasih sekali lagi kepada semua undangan yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi menjelang siang ini masih diberikan nikmat oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat sehat. Andainya kita tidak sehat, maka susah sampai di SD 10. Tapi karena Allah memberikan kita sehat, maka kita bisa melihat ada meme di situ.
ada latte, ada susun. Makanya kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersalawat kepada Nabi, karena dengan lahirnya Nabi Muhammad maka kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka kita selalu bersalawat sehingga kita berharap nanti syafaat beliau kita akan dapatkan pada saat nanti kita betul-betul mendapatkan di hari akhir kita. Yang kami hormati Bu Kepala Sekolah SD Negeri 10 Simelu Timur beserta seluruh jajarannya yang hari ini melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Min 1 Sinabang, kemudian dari TK Percontohan Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, karena kedua sekolah ini adalah tetangga ya. Tetangga. Kemudian yang kami hormati ini dari sahabat-sahabat rekan-rekan dari Politeknik Simelu yang sudah berhadir, ini juga tetangga ini pada prinsipnya. Kemudian yang kami hormati Ibu Komite, ini luar biasa. Baru di SD 10 Simelu Timur ada komite dari emansipasi wanita. Ini satu terobosan yang luar biasa. Sehingga kita berharap dengan hadirnya ibu komite ini bisa berkontribusi, karena kepala sekolahnya juga perempuan, maka hubungannya itu bisa lebih terjalin. Kalau mungkin komitenya bapak-bapak ada sedikit jarak ya, tapi karena ibu-ibu berarti nanti ke gunung sama didaki, ke pantai juga sama dilalui nanti. Kemudian yang kami hormati rekan pengawas yang sudah berhadir, mohon maaf ini Bu Kep, sebetulnya ini saya mewakili hadir kemarin. Yang diundang adalah Ibu Rosainir, tapi karena Ibu Rosainir kami langsung ada rapat, jadi kami tugaskan ada beberapa tugas. Jadi diwakili oleh Pak Isu, jadi juga Pak Isu ya bersama-sama dengan kami. Kemudian yang kami hormati dan istimewa kepada Al-Mukarram kita, Al-Ustaz Pak Firman Abdul Hakim, yang beliau ini adalah tidak asing lagi bagi kita. Di mana-mana beliau ada, di pelosok juga beliau ada. Kemarin beberapa hari yang lalu saya melihat beliau ada di Teluk Dalam. Jadi beliau ini tidak asing lagi, nanti akan memberikan pencerahan kepada kita tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kami banggakan dan yang kami cintai dan sayangi adalah anak-anak didik kami semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian rekan-rekan panitia yang telah menyukseskan acara ini. Ini luar biasa, yang menyukseskan acara ini adalah rekan-rekan panitia. Mudah-mudahan kontribusi daripada rekan-rekan panitia ini menjadi amal tadi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, anak-anak kami yang kami cintai, tadi dilaporkan oleh Ibu Kepala Sekolah acaranya sederhana. Saya pikir ini sudah melebihi sederhana, karena hasil bumi dari gunung turun ini, hasil kebun turun, ada memek lagi. Jadi ini adalah tidak sederhana lagi. Namun demikian, hari ini Maulid Nabi sudah identik dengan makanan. Pada prinsipnya bukan itu yang kita harap, tapi bagaimana kita mengambil intisari daripada pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf yang kami hormati dari perwakilan ibu-ibu PKK desa ya desa yang sudah berhadir. Inilah kita berharap sinergi antara sekolah dengan masyarakat sekitar itu sangat-sangat terjadi luar biasa. Karena ibu-ibu dari desa ini juga mewakili. Kalau kami teringat kurang lebih 10 tahun yang lalu SD 10 ini muridnya tidak sampai 20 orang. Tapi hari ini alhamdulillah dengan banyaknya promosi ya dari guru-guru SD Negeri 10 sehingga muridnya sudah lumayan bertambah. Nah, ini adalah salah satu bentuk
mempromosikan sekolah kita secara positif maulid ini. Karena jarang maulid ini diadakan di sekolah-sekolah. Adapun satu paling 2 sekolah. Tapi hari ini SD 10 telah menunjukkan bahwa kalaupun kami sedikit, insya Allah bisa. Nah, hal ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau mungkin kita yang duduk-duduk di atas kasur ini termasuk kami, waktu di SD tidak ada seperti ini maulid-maulid kami. Kalaupun kami dapatkan itu di desa. Kalaupun di desa kami mainnya di belakang menasa. Yang dalam menasa adalah bapak-bapak, kami ini main-main kejar-kejaran di belakang. Pada saat makan baru hadir di dalam menasa. Tapi hari ini Bapak dan Ibu sekalian, inilah perubahan zaman. Dari SD, dari TK malah kemarin TK Az-Zahra sudah ada memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Artinya memang belajar di waktu kecil itu adalah bagai mengukir di atas batu. Susah memang, berkali-kali harus diingatkan. Di desa Sinabang ada maulid, di SD 10 ada maulid, di kabupaten ada maulid, dengan diulang-ulang, maka bisa lengket. Tapi kalau seperti kami ini anak-anak Bapak sekalian, hari ini sudah maulid, besok sudah lupa. Karena bagai mengukir, kalau sudah tua bagai mengukir di atas air. Nah, itu peribahasanya. Mewakili dari rekan-rekan pengawas, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaitonir muzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Adik-adik, kalau kita dengar ayat Al-Quran, jawabnya apa? Anzilni muzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya, yang semangat lah, yang keras. Allah bisa? Insya Allah. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita. Siapakah beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh jajaran dewan, Bapak dan Ibu guru ataupun calon Bapak dan calon Ibu. Ada yang masih calon? Ada, Pak. Wadah. Banyak, Pak. Nggak usah takut, lapor buket terus. Ada 3, Pak. Bapak Korwas, Bapak Pengawas, Ibu Komite, Ibu Kepala Sekolah TK,
Direktur Fakultas Politeknik. Teksim itu singkatan ya. Teknik Simeluk. Beserta rombongan Kepala Sekolah MIN, juga beliau sebagai senior saya pribadi, seluruh jajaran ibu-ibu perwakilan dari PKK desa, ibu komite, tak lupa yang Ustaz banggakan, ketua panitia beserta anggota. Ini panitia biasanya yang paling capek. Saya doain mudah-mudahan besok di yaumil kiamah paling duluan dipanggil sama Rasulullah. Amin. Amin ya Rabbal. Adik-adik sekalian yang Ustaz banggakan, mudah-mudahan siswa dan siswi dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas, menjadi anak-anak yang berbakat dan bermanfaat, menjadi anak-anak yang bisa menggapai cita-citanya, menjadi anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, menjadi anak-anak akan menjadi penerus bangsa dan agama, menjadi anak-anak yang didambakan oleh seluruh manusia. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jelas suaranya enggak? Jelas orangnya enggak? Jelek ganteng? Wah, jujur Bu. Kalau anak-anak bilang nanti jujur. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat rahimakumullah. Ibu, bapak dan adik sekalian, ini mohon maaf suaranya agak serak-serak becek ya. Jadi alhamdulillah tahun ini Bu, setelah saya hitung isi acara sudah yang ke-29 kalinya. Jadi tiap hari nggak berhenti. Ya mudah-mudahan ini menjadi asbab hidayah dan juga menjadi asbab pahala buat saya pribadi dan buat kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, adik-adik sekalian, ini dalam kesempatan ini ada dua versi nih Bu. Pertama versi anak-anak, yang kedua versi emak-emak. Versi orang tua. Jadi sebagian saya gaya anak-anak, sebagian ke sebelah sini saya gaya orang tua. Betul nggak Bu? Adik-adik, hari ini hari apa? Rasulullah lahir hari apa? Tanggal berapa? Masehinya tanggal berapa? Hah? Masehinya tanggal berapa? Ada yang tahu? Iya, salah. Yang Ustaz tanya bulannya bos, bukan tahunnya. Bulan berapa dan tanggal berapa Masehinya? Angkat tangan. Yang bisa angkat tangan nanti dapat hadiah. Bukan dari Ustaz, dari Buket. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, Masehinya tanggal 20 bulan April. Halo adik-adik. Ya, coba lihat di sini. Tahunnya tahun berapa? Iya, nama tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah bukan tahun kucing? Hah? Karena dalam kesempatan itu ada sekelompok pasukan bergajah mau menghancurkan. Siapa pimpinannya? Raja Abraha. Baik. Di saat Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah, tapi nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Karena sudah turun burung. Ayo coba kita baca ayatnya gimana? Surat apa? Al-Qur'an. Ayo 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Udah bisa semua? Alhamdulillah. Nggak jadi Raja Abraha menghancurkan Ka'bah. Pak, kalau Raja Abraham daging kucing, Pak, yang ada kucingnya berat, Pak. Iya. Kalau Raja Abraha naik kucing berarti bukan tahun gajah. Namanya tahun kucing. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya. Tadi sudah ditanya sama Bapak Korwas bahwa Rasulullah ditinggal oleh ayahnya berapa? Sekarang yang Ustaz tanya, di mana ayah Rasulullah meninggal? Ada yang tahu? Iya, ada yang tahu? Di mana ayah Rasulullah meninggal? Mau tahu? Siapa nama ayah beliau? Sayyid Abdullah. Ternyata beliau meninggal di kota Madinah. Di mana? Madinah, bukan di Sinabang. Sinabang nggak ada Abdullah. Ada Abdullah ya. Tapi gimana namanya? Iya, yang jualan soto. Di mana ayah beliau meninggal? Di Madinah. Jadi, Ibu, di saat Rasulullah dikandung sama Siti Aminah 2 bulan, berangkatlah Sayyid Abdullah ke Madinah. Rupanya sampai di Madinah, Sayyid Abdullah terkena jatuh sakit. Berapa bulan sakit beliau? Beliau sakit hampir 1 bulan. Genap 2 bulan Rasul dalam kandungan, meninggallah Sayyid Abdullah. Berarti Rasulullah sudah menjadi anak yatim. Di sini ada anak yatim enggak? Ada anak yatim enggak? Nih dengerin adik-adik ya. Cintailah anak yatim. Kenapa kita harus cinta sama anak yatim? Karena Rasulullah sangat mencintai 2 golongan. Berapa golongan? 2. Ada 2 golongan yang paling dicintai Rasulullah. 1 golongan yatim piatu, yang kedua fakir miskin. Ada berapa yang dicintai Rasulullah? 1 siapa? Yatim atau yatim piatu. 2 fakir miskin. Itu Bu yang paling dicintai Rasulullah. Bahkan Rasul katakan, kebanggaan dalam hidupku bukan di saat aku bergabung dengan para pejabat. Kebanggaan hidupku bukan di saat aku bergabung dengan orang-orang yang kaya. Tapi kesenangan, kebanggaan dan kebahagiaanku di saat aku bergabung dengan anak yatim dan yatim piatu. Halo adik-adik, jelas? Jelas? Rasulullah sayang sama anak ya. Makanya kalau adik-adik mau disayangi Rasulullah, sayangilah anak ya. Bapak dan Ibu sekalian, suatu ketika sahabat pernah ditanya sama Rasulullah. Apa Rasul katakan? Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku,
Atuhibbu ayyalina qalbuk? Apakah kamu suka hatimu Allah lembutkan? Wa tudrik hajataka, dan maksudmu Allah kabulkan. Maka sahabat menjawab, Bu, mau ya Rasulullah. Gimana caranya? Apa Rasul katakan? Imsahir roksal yatim. Yang pertama, kau belai rambut anak yatim. Wat'amhu min ta'amik. Yang kedua, kau kasih makan mereka dari makananmu. Iyalin qalbuka, niscaya hatimu akan Allah lembutkan. Wa tudrik hajataka, dan maksudmu akan Allah kabulkan. Amin ya Rabbal. Jadi ibu-ibu, kalau ibu punya hajat, panggil anak ya yatim. Tapi yatimnya yatim yang masih kecil. Jangan pula yatim geblongkotan. Ini anak yatim Pak, berjenggot. Nggak masuk ya. Tapi anak yatim di bawah Pak, balik usia 17 tahun ke bawah. 17 tahun ke atas itu bukan anak yatim lagi. Udah habis expired. Expired Bu ya. Hadirin kaum muslimin, adik-adik sekalian, sekali lagi, Rasulullah ditinggal ayahnya 2 bulan dalam kandungan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa bulan Rasulullah dikandung sama emaknya? Hah? Anak bulan 2 bulan. 9. Adek, ternyata Rasulullah sama dengan emak-emak kita. Makanya emak-emak sekarang kalau hamil biasanya nggak lebih dari 9. Betul nggak Bu? Ibu pernah hamil? Sering Pak Ustaz. Oh, rajin betul. Emak kita hamil berapa bulan? 9. Ternyata Rasulullah pun hamilnya 9 bulan mamanya itu. Nah, pas 9 bulan genap malam Senin tuh tadi sholawatnya sudah dibaca. Coba bareng sama-sama. 1, 2, 3. Rohatil ayya rutas du ilayah limau Bikma'ani ahmadi wabarikun nuri abdu Bima'ani ahmadi filayali maulidi maulidi. Angkat tangan siapa yang artinya tahu. Sholawat yang tadi dibaca, ada yang tahu artinya? Iya. Coba siapa yang bisa? Anak-anak, ada yang tahu? Mau dikasih tahu? Dengerin. Ini sholawat pujian untuk siapa? Pujian untuk Rasulullah, Bu. Bahkan biasanya kalau di acara-acara itu kan ada pembacaan sholawat Badar. Bahkan kalau ada orang sholawat Badar dianjurkan berdiri. Betul nggak? Ini kita belum berdiri. Nanti Ustaz ajak berdiri. Mau apa nggak? Sholawat pujian untuk Rasulullah di saat Rasulullah akan dilahir. Rohatil adiyaru tasdu, artinya burung-burung ikut berkicau. Apa artinya? Burung-burung ikut berkicau. Tahu burung? Tahu. Burung merpati, burung garuda, burung elang, burung silongor. Semua burung berkicau. Kira-kira dulu waktu adik dilahirkan ada yang berkicau apa enggak? Apa? Apa yang berkicau, Dek? Kalau bukan cincin ambulan itu. Dulu waktu Rasul melahirkan Ibu, tuh burung-burung berkicau. Filayalil maulidi, di malam Rasul di malam Rasul dilahirkan. Apakah cukup burung saja yang berkicau? Mungkin ibu bisa buka sejarah nanti adik-adik. Dalam sejarah Rasulullah dilahirkan banyak. Dalam sirah Nabawi, dalam Syama'il Muhammadiyah, dalam kitab Burdah, dalam kitab Berjanji. Di situ diceritakan bukan hanya burung yang berkicau. Apalagi, Dek, kalau malam biasanya gelap apa terang? Gelap apa terang?
Rasulullah kan lahir tengah malam sebelum subuh. Waktu yang gelap gulita, tapi di saat Rasul akan dilahirkan, tiba-tiba dunia menjadi bercahaya terang seperti siang hari. Hebat nggak Rasulullah? Hebat nggak Rasulullah? Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ada lagi nggak yang lain? Ada. Semua hewan-hewan, kerbau, sapi, kucing, bebek, entok, semuanya, ikan, tahu entok nggak? Itu semua berkumpul, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ibu, di saat Rasul akan dilahirkan, semua bahasa binatang berubah menjadi bahasa Arab. Apa? Berubah menjadi bahasa Arab. Hebat nggak? Kucing sekarang kalau suara biasa kayak mana? Banyak kucing di rumah. Itu kucing. Kalau kambing kayak mana? Saudara kita ya. Kalau kerbau kayak mana? Itu bahasa binatang. Bahasa binatang cuma satu, beda dengan bahasa kita. Kita ada bahasa Simeluk, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa bermacam ragam. Tapi kalau binatang cuma satu. Kalau kucing ya eong, kalau kambing embe. Betul bu? Ibu ditanya, ibu mau kemana sekarang? Jawabannya mau ke Sinabang. Besok ke Jakarta. Jawabannya kemana? Ke Jakarta. Kau ke Bandung. Jawabannya ke Bandung. Tapi kalau kambing berangkat ke Sinabang, dia ngomongnya apa? Di Jakarta apa? Di Bandung apa? Di Amerika apa? Betul bu? Makanya bersyukur jadi manusia banyak bahasa. Betul nggak bu? Tapi kalau hewan cuma satu bahasanya dan dia menyebutkan dirinya sendiri. Tapi saat itu semua hewan dan binatang bisa berbahasa biasa ngomong mbe. Saat itu kayak paham. Apa kabarmu? Bahasa Arab kayak paham. Jawab sama kawannya, alhamdulillah khair. Sehat ambo. Di saat Rasul akan bawa berkah untuk semuanya bu. Makanya Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Apalagi ada orang yang sedang menyembah patung. Karena saat itu nggak ada orang yang menyembah Allah, adanya patung. Di saat Rasul akan lahir, itu patung-patung semuanya jauh. Orang lagi nyembah patung yang gede-gede, ada patung yang berambut, ada patung yang botak, ada patung yang ompong. Ada di situ semua. Mereka nyembah patung, tiba-tiba patungnya jatuh. Apabila orang kafir Yahudi, Tuhan kita jatuh. Ada pula Tuhan yang jatuh. Jelas? Bahkan ada orang yang menyembah api itu. Golongan agama apa yang menyembah api? Namanya golongan Majusi. Siapa? Ada golongan Majusi sedang menyembah api. Api itu sudah 1000 tahun gak mati. Tapi di saat Rasulullah akan dilahirkan, tiba-tiba menjadi hebat gak Rasulullah? Udah, singkat kata pada cerita adik-adik, Rasulullah dilahirkan. Masya Allah, tabarakallah. Dek, Rasulullah pas dilahirkan ternyata sudah dihitan, sudah disunat. Ini adik-adik udah sunat belum? Udah sunat belum? Itu biasanya kalau di Simelu bu, anak-anak disunat sampai kelas SMA, betul nggak? Ini anak SD belum sunat semua, betul nggak? Ada yang udah dihitan. Paling kencang kelas SMP, betul bu? Makanya bu, sebetulnya menghitankan anak itu dari kecil. Rasulullah itu menganjurkan 7 hari kalau sanggup, kalau enggak 2 tahun setengah. Saya punya anak kembar yang pertama ibu laki-laki, alhamdulillah 2 tahun udah saya potong. Saya dulu di Aceh Tamiang, ibu anak di Jakarta, di Bogor. Besok disunat ya, amin ya robbal. Tapi Rasulullah
Di saat melahirkan Siti Aminah, pasti tengok sama pamannya, rupanya sudah disun. Amin ya Rabbal. Hebat apa enggak Rasulullah? Hebat apa enggak? Nah, pertanyaan berikutnya, ada deh. Coba kita tepuk konsentrasi dulu boleh? Tepuk konsentrasi. Amin ya Rabbal. Iya, cocok lah Ustaz minum dulu kan. Nih adik-adik, di saat Rasul sudah lahir, Rasul nangis apa enggak? Nangis juga. Kayak mana nangis anak bayi? Nah, ada satu paman Rasulullah yang dia masih kafir, tapi di saat Rasul dilahirkan, bahagia, senangnya luar biasa. Siapa namanya? Ayo angkat tangan. Siapa? Siapa? Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Siapa namanya? Abu Lahab. Siapa dek? Abu Lahab ini musuh Rasulullah. Tapi jangan dikira waktu Rasul dilahirkan nggak ada orang yang paling senang, nggak ada yang paling bahagia terkecuali Abu Lahab. Dek, sampai Abu Lahab ngomong begini sama siapa? Sama pembantunya. Siapa nama pembantu Abu Lahab? Siti Suwaibatul Aslami. Ini nanti terakhir ada kuis dari ustadznya, boleh nggak? Boleh. Dengar ini. Nama pembantu Abu Lahab namanya Siti Suwaibatul Aslamiyah. Siapa? Suwaibatul Aslamiyah. Coba sekali ulang. Siapa nama pembantu Abu Lahab? Siti Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul, bukan kue lapek batu. Siti Suwaibatul Aslamiyah. Jadi Abu Lahab ngomong begini sama pembantunya, Suwaibah, dengerin saya ya. Kalau nanti Aminah sudah melahirkan, kasih tahu sama saya. Apa bilang Suwaibah? Siap bos. Rupanya pas malam Senin Siti Aminah melahirkan. Pada saat itu Abu Lahab sedang tidur. Kayak mana tidur Abu Lahab? Begini ya. Itu Abu Lahab. Ya, ada nggak yang tidur sedang begitu? Tuh Abu Lahab kalau begitu tidur. Jam 3 malam datang Suwaibatul Aslamiyah. Diketuk pintu kamar Abu Lahab. Bos, bangun. Ketuk keras-keras, namanya Abu Lahab tidur, payah bangun dia. Kencang-kencang dibangunin, terakhir bangun dia. Pas Abu Lahab bangun, Bu, apa yang diambil? Yang diambil sama Abu Lahab pedang. Di mana? Di pinggir dinding kamar diambilnya pedang, dibuka pintu, hampir Suwaibatul Aslamiyah disabet lehernya itu. Saking marahnya siapa? Apa Abu Lahab katakan? Oh, dasar pek potong. Kan perempuan dia. Dasar kamu pembantu nggak tahu diri. Jam 3 kok kamu keras-keras pula bangunkan saya. Ada apa? Apa bilang Suwaibah? Sabarlah bos. Tapi Tuhan sendiri yang bilang, kalau Aminah sudah melahirkan, kasih tahu. Nah, sekarang Aminah sudah melahir. Masya Allah, tabarakallah ibu. Saking senangnya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi Muhammad, saat itu juga apa Abu Lahab katakan? Wahai Suwaibatul Aslamiyah, dari mulai detik ini, malam ini, waktu ini, jam ini, kamu saya bebaskan, gak usah lagi jadi pembantu saya. Amin ya Rabbal. Itu hadiahnya Bu. Saking senangnya Abu Lahab dibebaskan tuh Suwaibah. Setelah Suwaibatul bebas, Abu Lahab pergi ke rumah Ami. Ini cerita Rasul waktu dilahirkan ya. Abu Lahab pergi ke rumah Aminah. Sampai di rumah Siti Aminah itu Abu Lahab merasa pede. Tahu pede nggak? Tahu pede nggak? Apa singkatannya? Bukan percaya diri. Apa? Percis domba. Percaya diri. Siapa yang percaya diri? Abu Lahab.
Abu Lahab percaya diri, Bu. Kayak mana percaya diri, mentang-mentang dia pamannya mau masuk ke kamar Rasulullah, kamar Siti Aminah, main masuk-masuk aja, main terobos aja. Dia nggak tahu ternyata yang menjaga kamar Siti Aminah itu malaikat Jibril. Siapa yang jaganya? Malaikat Jibril. Siapa yang jaganya? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Hebat apa enggak? Hebat. Nah sekarang kalau ibu melahirkan di rumah sakit, siapa yang jaga? Dokter. Dokter. Rasulullah dulu malaikat Jibril, Bu, nggak tanggung-tanggung. Di depan pintu Jibril nunggu. Tiba-tiba Abu Lahab datang, Bu, pedenya dia buka pintu. Apa Allah katakan? Jibril, tuh si Lahab datang, wantingkan. Dipegang Abu Lahab sama Jibril, dibanting. Bos. Apa Abu Lahab katakan? Mau. Ada yemot. Gak tahu dia. Yang banting itu siapa? Malaikat Jibril. Itulah Bu kehebatan Rasulullah. Singkat kata pada cerita adik-adik sekalian, ya, Rasulullah usia 3 hari disusuin sama Siti Aminah. Nah, Siti Aminah ibu enggak lama nyusuin Rasulullah. Coba angkat tangan lagi nih. Siapa yang menjadi ibu angkat Rasulullah yang kedua? Yang pertama siapa? Iya, salah. Coba ibu angkat yang pertama siapa? Alimatun Satya. Iya, salah. Yang tadi Ustadz sebutkan mantan pembantu Abu Lahab siapa tadi? Siti Sulaiman Aslamiyah. Wah, keren. Ternyata ibu yang menjadi ibu angkat pertama setelah Siti Aminah selesai ngasih asih sama Siti Rasulullah, dilanjut oleh Suwaibatul. Ternyata Suwaibatul Aslamiyah ibu angkat pertama ibu. Sampai usia berapa tahun? Nggak lama Suwaibatul Aslamiyah. Karena saat itu ibu di kota Arab biasanya kalau melahirkan anak itu si anak dikasih sama orang untuk nyusunya. Beda sama sekarang Bu ya. Sekarang ada nggak? Ibu punya anak disusuin sama orang, ada nggak? Ada juga sebagian. Termasuk saya punya anak Bu. Dulu anak saya yang perempuan lahirnya di sini Bu, di tempat Bu Cici. Pas tepat tanggal 17 bulan Agustus. Ya, waktu itu Bu Cici mau upacara bendera Bu. Saya pula datang pakai Honda, tutut. Saya telepon, Bu, bantulah saya. Kenapa Ustaz? Istri saya melahirkan ini. Kayak mana saya upacara? Tolonglah Bu. Akhirnya beliau batal ikut upacara. Bu Cici yang dorong nih. Akhirnya beliau datang ke rumah, nggak sampai apa Bu Cici katakan, Ustaz beli sarapan dulu. Belum pun saya sampai ke tempat sarapan udah telepon. Apa bilang Bu Cici? Ustaz, anak Ustaz udah lahir. Alhamdulillah. Itu anak pertama, anak ketiga. Ya. Ini adik-adik sekalian. Setelah itu keluarga saya sakit Bu selama 8 hari. Kemudian saya kasih ke rumah sakit 8 hari. Anak saya yang bayi di rumah di mana? Di Air Pinang. Disusuin sama orang Air Pinang selama 8 hari. Makanya punya saudara satu susu dari Pinang. Disusuin sama orang. Ini. Nah, setelah Suwaibatul Aslamiyah menyusui Rasulullah, barulah ada ibu angkat yang kedua. Siapa namanya? Siapa tadi namanya? Siti Halimah. Adik-adik, halo, coba lihat ke sini. Siapa tadi ibu angkat yang kedua? Mau dengar nggak ceritanya bagaimana Siti Halimah jadi ibu angkat beliau? Mau dengerin nggak? Nih, gini ceritanya. Adik-adik, ibu, dulu setelah Siti Suwaibatul Aslamiyah selesai menyusui Rasulullah, maka Siti Aminah buka pengumuman papan informasi. Diumumkan kepada emak-emak, ibu-ibu yang ada di kota Mekah, silakan datang ke rumah saya untuk menjadi mama angkat anak saya. Bu, Rasulullah itu terdengar kemana-mana kelahiran kemuliaannya. Maka setiap hari yang datang ke rumah Siti Aminah itu bukan puluhan, ratusan emak-emak yang datang. Siapa yang kamu jadi emak angkat Rasulullah Bu? Ini model ibu dulu lahir umpamanya Bu ya. Kemudian Siti Aminah ibu informasikan sama ibu, mau nggak ibu jadi emak angkat Rasulullah? Oh,
Yang kurus datang, yang gendut datang, yang krempeng datang, yang kenceng datang, yang keriput datang. Semua datang. Dipegang Rasulullah, mau disusuin bu, nggak ada yang mau Rasul satu pun. Sama yang gendut, sama yang kurus, apa yang mau ketek. Rasul nggak mau ratusan orang. Siti Aminah udah bingung bu, ini siapa yang jadi mangkat anak saya ini? Subhanallah ibu, atas izin Allah tiba-tiba Siti Halimatus Sa'diyah berangkat ke kota Mekah dengan tujuan bukan untuk menjadi mangkatnya, bukan. Siti Halimah ini berangkat ke Mekah niatnya mau ke pasar belanja. Makanya Siti Halimah naik unta sama suaminya. Sampai di kota Mekah ibu, Siti Halimah turun belanja, nih untanya diikat, jongkok. Di saat Siti Halimah sedang belanja, tiba-tiba untanya berdiri, kemudian lari unta itu. Jelas bu? Jelas dek? Siapa yang lari? Untanya lari. Dikejar sama siapa? Dikejar sama Siti Halimah bu. Kemana unta saya nih? Kok lari? Tumben lari unta tadi ke rumah ini, lari ke rumah sana, lari masuk lorong, lari dikejar sama Siti Halimah. Tiba-tiba unta itu tepat di depan rumah Siti Aminah. Unta itu jelas nggak? Siapa yang jongkok? Unta yang jongkok. Datang Siti Halimah tuh, kenapa unta saya udah di sini? Pas Siti Halimah sedang ngobrol dengan unta tadi, tiba-tiba keluarlah Siti Aminah bu. Apa Aminah katakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ita ya Ere, siapa ini? Bu, kok ada unta di sini bu? Bilang Siti Halimah, Tuan, mohon maaf Tuan, unta saya udah lancang. Dia lari-lari dari pajak, tiba-tiba ke depan rumah Tuan ini kayak mana? Siti Aminah itu nggak marah, nggak marah, sekalipun ada unta parkir di depan rumahnya. Beda dengan orang sekarang punya kios bu, ya orang parkir dikit aja marah dia, betul nggak? Saya pernah 3 kali dimarahin di Cinabang ibu, bawa mobil, ya kan? Saya mampir di depan apa saya nggak sebutkan nih, tokonya ya. Mampir depan toko tuh bu, saya mau ambil sepeda anak saya. Datang dia di dalam, Pak, jangan parkir di sini Pak, ke depan Pak. Apa saya bilang, ya Allah Pak, sebentar aja kok, saya cuma ngambil sepeda doang. Nggak boleh. Apa artinya menghambat rezeki? La ilaha illallah. Satu toko ke halang mobil bisa menghambat rezeki. Saya bilang subhanallah. Beginilah orang yang terlalu cinta dunia. Nggak sampai 5 menit saya parkir dimarahin. Udah, saya ambil sepeda, Pak, terima kasih Pak yang berangkat. Ini satu. Yang kedua, 3 kali Pak saya dimarahin. Rupanya pas 3 bulan ke depan diundang pula saya ke tempatnya. Mame, saya hantam lo di situ. Jangan jadi orang pelit. Dulu saya mau ke depan tokonya dimarahin Pak. Lamanya diundang, saya suruh doa di situ biar maju usahanya. Saya doakan juga mudah-mudahan lancar usahanya. Amin ya robbal. Sekalipun terbayang dikit dulu saya dimarahin. Hadirin kaum muslimin, adik-adik sekalian. Udah, singkat kata pada cerita deh. Apa Siti Aminah katakan? Dilanjutkan nggak ceritanya nih? Lanjutkan nggak? Apa Siti Aminah katakan? Ibu, nama ibu siapa? Nama saya Halimah. Oh, ibu daripada depan masuk aja ke rumah. Jadi Siti Halimah dipersilahkan ke dalam rumah. Kemudian Siti Halimah duduk di bawah. Kemudian Siti Aminah pergi ke dapur bu. Ngambil apa ke dapur? Ngambil air minum. Ternyata ibu, di saat Siti Aminah mengambil air minum, rupanya di situ ada ayunan. Ada apa bu? Ada apa dek? Dan di dalam ayunan itu siapa? Ternyata di dalam ayunan itulah Nabi Muhammad sallallahu. Ayo bareng-bareng 1 2 3. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Halo. Lihat ke depan. Jawab ya. Assalamualaikum. Kita. Siapa yang diayun tadi? Ibu Siti Halimah melihat ayunan yang mengayun tadi, ternyata subhanallah dari ayunan itu memancar cahaya yang sangat luar biasa. Ibu kira-kira kaget nggak kalau ibu seperti itu? Siti Halimah kaget. Bangkit Siti Halimah dideketin ayunan tadi, dilihat subhanallah tabarakallah, seumur hidup saya baru kali ini tengok anak bayi seperti ini. Jelas Bu? Ditengok-tengok, adek kita kahan mau naud kan gitu Bu, dipegang-pegang ayunan sudah kita kahan mau. Tiba-tiba datang Siti Amir dari dapur bawa air, ditengoknya Siti Halimah itu nampaknya dia berdiri pinggir ayunan pula. Subhanallah Ibu, datang Siti Aminah, apa Aminah katakan? Wahai Ibu, ya ini anak saya namanya Ahmad. Siapa? Dulu Nabi Muhammad nama kecilnya Ahmad. Bahkan dalam Al-Quran Ibu surat As-Saff ayat 8 Allah katakan, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bis rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ternyata nama kecil Nabi Muhammad adalah Ada enggak nama Ahmad di sini? Masya Allah. Nama Muhammad ada enggak? Besok pulang ke rumah nih sekarang bilang sama mak, saya kan laki-laki mak, ya, nama saya Randy mak. Bilang Pak Ustadz suruh tambah Muhammad. Amin ya Rabbal. Randy jadi Muhammad Joko jadi Muhammad Joko. Ini siapa namanya nih? Hah? Siapa namanya dek? Siapa namanya? Abdan. Tambah Muhammad jadi Muhammad Abdan. Bagus nggak Bu? Saya Bu nama nggak masuk di LJK, panjang kali. Dikasih nama sama ayah tuh Muhammad Firman Abdul Hakim. Nggak masuk lowongannya itu. Jadi awali dengan nama Muhammad. Besok di yaumil kiamah Ibu, siapa orang yang paling pertama ditanya ataupun dipanggil sama Rasulullah? Ternyata kalau laki-laki yang awalannya ada nama Muhammad. Makanya hati-hati Bu, kalau anak Ibu langsung namanya Randy, besok belakangan dipanggil na'udzubillah min tambah Muhammad buat nasi kuning. Insya Allah. Halo. Bisa ditambah ya. Kalau perempuan awali dengan nama Siti. Dulu Bu, nama-nama sahabi ada Sitinya semua tuh. Siti Khadijah, Siti Halimah, Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Ruqayyah, Siti Hafsah, Siti Maryam. Enggak ada Siti Son. Semua pakai Siti Bu ya. Masya Allah tabarakallah. Katanya ibu mau ikut sunnah Rasulullah, tingkat anak aja nggak mau pakai nama Rasulullah. Betul nggak? Betul nggak Bu? Tanya Pak Ustadz, nama anak saya siapa? Kasih namanya Muhammad Abdul Rahim. Apa jawabannya? Kuno Pak Ustadz. Itu nama orang tua. Bukalah di Google situ nanti. Oh, baru dia kasih nama ini Randy Pangalila. Nah ini cocok. Betul nggak Bu? Adek, lanjutkan ceritanya. Udah. Siti Halimah ditanya sama Siti Aminah. Apa Siti Halimah katakan Ibu? Wahai Ibu, coba saya gendong anak Ibu. Ternyata ya Allah, pas digendong sama Siti Halimah, Ibu, langsung Rasulullah mendekap siapa? Mendekap Siti Halimah. Kemudian Siti Halimah buka asiknya, langsung ngomong. Langsung nyedot. Langsung mau Bu. Siti Aminah bingung. Subhanallah tabarakallah. Ratusan perempuan yang datang, dari mulai orang miskin sampai orang kaya, orang cantik sampai orang luar biasa. Tapi anak saya nggak mau. Ini kok tiba-tiba datang orang biasa. Halimah itu bukan orang kaya Bu. Bahkan kampungnya pun namanya Kampung Halimah As-Sa'diyah, kampung yang gersang. Jangankan buah-buahan, padi aja nggak mau tumbuh.
Begitulah gersangnya kampung Sandia. Inilah Rasulullah ibu, dari kecil enggak melihat dan tidak memandang fisik. Yang Rasul lihat adalah hatinya. Masih bayi udah bisa melihat hati orang. Hebat apa enggak? Hebat apa enggak? Kalau orang sekarang kan bu ditengok fisiknya dulu, betul enggak? Ibu-ibu punya anak perempuan, datang calon menantu, ibu tengoklah wadah itu, wah ini cocok nih, dasinya kayak pesawat, tengok. Bajunya mengkilat, sepatunya keren, tupanya di kampung tukang beca. Betul nggak? Saya dulu pernah bu, saya pengalaman kalau begini. Kan ada istilah bahasa bu dulu, sebelum kita punya istri, pertama seleksi dulu, betul nggak? Betul nggak bu? Seleksi, yang kedua koleksi, betul nggak? Yang ketiga baru resep. Dulu 3 calon saya cari bu, mana yang cocok, saya bilang ini. Yang pertama saya datang bu, ditanya sama yang pertama itu, pertama kamu dari mana, usaha apa, gajinya berapa, di mana kerjanya, detailnya apa. Saya bilang mau bangkrut perusahaan ini. Gagal yang pertama bu. Yang kedua itu juga. Ya Allah ya Rabbi, tengoknya fisik saya kecil, hitam, jelek, ompong hidup lagi, nggak dipandang. Datang saya yang ketiga bu, ini yang ketiga baru cocok. Apa bilang mertua saya ini, Dek, masalah rezeki bukan urusan kita. Kamu apapun kerjaan saya terima, saya nggak peduli kamu ada gaji atau enggak, yang penting kamu bisa bawa anak saya menuju jalan kebaikan dan kesurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Masalah mas kawin terserah deh, berapa mampunya. Apa saya bilang? Inilah mertua idaman ini. Betul nggak? Makanya dulu bu saya nikah nggak banyak-banyak. Apa mas kawin saya? Terima saya nikahnya Ernawati binti-binti ini dengan mas kawin hafal Al-Quran surat Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Sampai selesai, terakhir saya tambah uang 25. Bukan 2 juta, 250.000. Tapi bilang mertua saya, bu, seumur saya punya menantu, baru kamulah yang bisa membuat hati saya menangis. Masya Allah subhanallah. Amin ya Rabbal. Itulah Siti Halim. Ini masih panjang ceritanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir, siapa yang bisa jawab dikasih hadiah ya. Sampai Siti Halim aja. Oke, jawab. Siapa nama kakek Rasulullah? Wah, soalnya mudah kali ya kan? Nah, boleh. Selama berapa lama Said Abdullah sakit di kota Madinah? Iya, bagus. Ini kalau ngacung semua payah ngasih hadiahnya. Pertanyaan ketiga. Siapa nama pembantu Abu Lahab? Tuh, yang tengah. Siapa? Berdirilah. Siapa namanya? Iya. Siapa nama pembantunya? Bagus, 100. Siapa namanya? Ya, tepuk tangan ya. Hadiah menyusul. Serius. Di kendaraan atau uangnya nanti Ustaz ambil ya. Yang kedua, ayo angkat tangan. Ada berapa putra putri Rasulullah? Sebutkan. Diam. Berapa? Halo. Sebutkan. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk kanan, jangan tepuk kaki. 2. Pertanyaan berikutnya. Siapa nama paman Rasulullah yang meninggal tidak beriman? Oh, itu emaknya Nana. Siapa? Angkat tangan dulu. Iya. Salah. Siapa? Salah. Abu Thalib. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir.
Usia berapa tahun Rasulullah ditinggal emaknya? Itu ayahnya Tong. Ini tinggal emaknya, mamanya. Siapa ini? Ini udah jawab tadi. Ini siapa? Berapa tahun? Iya, bagus. Berikan tepuk tangan. Amin ya rabbal alamin. Ya, berapa orang tadi yang jawab? 3 orang. 3 orang ya. Boleh. Kita tutup dengan salawat dulu. Nanti adanya menyusul siap nih ya. Amin ya rabbal alamin. Ayo baca salawat badar sama-sama. Salatullah salamullah ala taala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibullah. Salatullah salamullah ala yasin habibullah. Salatullah salamullah. Tawassalna bismillah wa bihamdi rasulillah wa kulli mujahidillah bi Allah. Kita doa mudah-mudahan acara kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita khususkan doa kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang ada di Palestina. Ini adik-adik sekarang ada ayah, ada emak, mau jajan tinggal jajan, mau makan tinggal makan. Tapi saudara-saudara kita di Palestina banyak yang ayah emaknya meninggal. Kita doakan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أمة محمد. اللهم اجعلنا مع محمد. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن والطاعون والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ومن بلدان سملو ومن بلدان أجه ومن بلدان إندونيسيا وخصوصا إلى أخينا إلى بلدان فلسطين. اللهم اجعلهم من عبادك الصابرين. اللهم اجعلهم من الشهداء والصالحين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود والنصارى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, ampuni dosa kami.
Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Berikan kasih sayang kepada mereka seperti mereka telah memberikan kasih sayangnya pada kami waktu kecil. Ya Allah, orang tua kami yang sudah tiada, lapangkan alam kuburnya, harumkan alam kuburnya, terangi alam kuburnya, mudahkan alam kuburnya. Ya Allah, saat mereka masih hidup, mereka susah, mereka capek, mereka payah, terkadang mereka gundah, mereka resah, mereka gelisah, mereka banyak cobaan, banyak musibah, banyak masalah, banyak hutang. Terkadang mereka menunduk, terkadang mereka sakit, kerut kening kepalanya, lapar perutnya, sakit badannya, menahan dahaga. Untuk kami ya Allah, mereka tak kenal hujan, tak kenal panas, tak kenal petir, tak kenal badai, tak kenal gunung, tak kenal lautan. Yang penting kami senang dan bahagia, asalkan mereka sakit pun tidak merasa. Mereka tetap tersenyum untuk kami semua ya Allah. Mereka berharap kadang kami ingin menjadi orang sukses, bisa membahagiakan mereka, namun terkadang kesuksesan itu tidak ternyata. Ya Allah, ya Rabbana Karim, andaikan besok kami nanti mati, jumpakan kembali dengan mereka orang tua kami. Gabungkan kami kembali seperti kami pernah bersama dalam dunia ya Allah. Gabungkan kami dengan mereka di surga di sana ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan usianya dalam keberkahan darimu ya Allah. Balas setiap keringat ya Allah, balas pengorbanan ya Allah, balas kesusahan ya Allah. Jadikanlah di masa sisa usianya sisa yang bahagia, senang, dan juga mendapatkan petunjuk hidayah darimu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana Karim, kami punya anak, jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha. Punya istri, jadikan istri yang soleha. Punya suami, jadikan suami yang soleh. Punya keluarga, jadikan keluarga kami yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kami punya anak didik, ya Allah, jadikan anak didik kami anak yang soleh dan soleha. Sukseskan mereka, capaikan akan cita-citanya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesemangatan, karena semangat adalah milikmu ya Allah. Berikanlah rasa ikhlas dalam hati kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana Karim, kami selamat hari ini, namun saudara-saudara kami di Palestina sedang menjerit. Mereka menangis, mereka susah, mereka bersedih, mereka hancur, mereka merata, mereka porak-poranda oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Ya Allah, selamatkan mereka, bantulah mereka, turunkan pertolongan darimu ya Allah. Ya Allah, Israel, Yahudi, biadab, Israel, Nasrani, jahat, Nasrani, Yahudi, laknatullah. Ya Allah, turunkan tentara dari langitmu ya Allah. Hancurkan, porak-porandakan Israel ya Allah. Hancurkan, benarkan ya Allah. Jadikanlah mereka orang kau kutuk ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Karim, kami tak mampu membalas setiap yang kau berikan, apalagi membalas, menghitung pun kami tak mampu ya Allah. Ya Allah, kami tak mampu meminta, apalagi membayar. Maha suci ya Allah, bimbing hati kami dengan kebaikan dan hidayah darimu, agar kami bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jalan-jalan ke daerah Padang, pulangnya masuk ke Sinabang. Kalau adik-adik main ke desa Air Pinang, mampirlah di pesantren Miftahul Salah. Amin ya Rabbal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.